Hello everyone, here we are. We are going to have another new video about tes literasi bahasa Inggris pada SNBT 2023. Dan di sini kalian bisa anggap video ini sebagai prediksi soal yang akan muncul di tes tersebut. Karena sebetulnya untuk tes literasi bahasa Inggris kita akan memiliki tipe pertanyaan yang sama. Jadi yang akan membedakan adalah topik dan bagaimana tipe-tipe pertanyaan tersebut akan muncul di setiap topik yang akan diujikan. And in this video, we are going to take a look at one question that appears in SBMPTN 2013 dan khususnya untuk pertanyaan yang akan melibatkan dua teks atau dua passages. Jadi kalian akan mencoba untuk menjawab satu pertanyaan setelah kalian membaca dua teks tersebut. I would like to remind you that if you like this video or maybe if you will like it, don't forget to like it and share it to your friends who you think might need this video to do self-study and prepare for SNBT 2023 khususnya untuk tes literasi bahasa Inggris. Without waiting for too long, I would like to show you the question and I will give you around 15 minutes for you to try to do this question. And then after that, I will show you how I did it in my version and of course with the answer key. Are you ready? So we are going to start with the only question in this video and you can start now. So the time is over. I think in this kind of question, you will need more time to do this. Why? Because we are talking about topic. Dan di sini bahkan topik yang diminta tidak hanya melibatkan satu teks atau passage saja, melainkan kita memiliki dua teks. Sehingga kita harus memberikan fokus kita kepada kedua teks ini. So I think in this kind of question, you will need more time. At least you will need like 1 minute, 1 full minute to try to answer this kind of question. Because I will show you how I did it. Untuk pertanyaan topik seperti ini, penting bagi kalian untuk melakukan skimming. Jadi kalian dapat melakukan skimming ini di akhir sesi ketika kalian telah mengerjakan soal-soal lainnya yang kalian anggap mudah. But usually I will do skimming in the first session. I mean it's like ketika kalian mengerjakan satu soal pada suatu teks, kalian dapat memilih untuk mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu dengan cara menggunakan scanning dan mencari keywords yang biasa kalian lakukan. Atau mungkin kalian akan melakukan skimming seperti ini terlebih dahulu. Dan bagi saya akan melakukan skimming ini terlebih dahulu. Mengapa? Karena skimming ini akan membantu saya untuk memberitahukan kepada saya jalan cerita pada setiap teks yang ada. Jadi bisa dibilang skimming ini membantu saya untuk menyusun atau ya memberikan gambaran besar tentang isi keseluruhan pada teks. Dan di sini dapat kalian lihat saya telah memberikan bagaimana saya melakukan skimming pada dua teks ini. Pertama-tama saya akan hanya memperhatikan paragraf pertama dan juga kalimat pertama pada paragraf-paragraf selanjutnya.
Di sini kita di teks 1 atau teks A ini kita akan ngomongin tentang the first material ever taken from the inside of a rock on another planet has been obtained by NASA's Mars rover Curiosity. Jadi, kita akan ngomongin tentang material yang didapatkan oleh NASA pada planet lainnya. Dan NASA di sini just released new images showing dan NASA di sini just released new images showing the drill material. And then the sample material will give researchers a look into what Mars was like during the blah blah blah. Jadi kita ngomongin another planet which is Mars. And then Curiosity drill ini seperti yang kalian lihat C-nya di sini memiliki huruf besar sehingga bisa dibilang ini adalah sebuah nama dari suatu alat yang digunakan oleh NASA tersebut. And we don't need to know rover itu apa, but it is like an equipment, it is like a tool, atau media untuk mendapatkan material tadi. Located on one of its many robotic arms, okay, obtain the sample powder. Jadi, material tadi yang didapatkan itu berupa sampel powder as it made a 2.5 inch hole in the flat Martian bedrock on bla bla bla. Oke, jadi ngomongin tentang alat itu mendapatkan apa sih, yaitu sampel powder tadi. And then untuk paragraf selanjutnya, the area where the sample was obtained is a fine-grained, veiny sedimentary rock. Jadi ya udahlah kita bisa fokus ke rock ini tadi atau bebatuan yang didapatkan sebagai sampel. Called John Klein. Oke, bahkan batu pun juga diberi nama di sini. And you don't need to read them all, just read the first sentence of each paragraph. Dan teks B di sini, teks B di sini penting bagi kita sekali lagi untuk membaca full bagian paragraf pertama untuk skimming. Why? Because you need to decide the main idea of the paragraph 1. A possible alien planet. Oke, jadi ini ngomongin tentang planet lain yang mungkin memungkinkan untuk alien itu hidup di sana. Discovered by NASA, ngomongin tentang hal yang sama yang dilakukan oleh NASA, hampir sama lah bisa dibilang gitu. Is the most Earth-like world yet detected beyond our bla bla bla. Jadi planet ini disebut sebagai most Earth-like world. Jadi dunia yang hampir sama dengan keadaan yang ada di bumi. With a radius that is just a bla bla bla. Oke, ngomongin tentang radius. And then is so-called a super Earth, and meaning just slightly larger than the Earth. Oh, ngomongin tentang size-nya. Selanjutnya, the candidate planet orbits a star similar to the sun at a distance, bla bla. Ngomongin tentang orbitnya. And we don't need to understand this science information. At least you know that we are talking about orbit atau pergerakan planet ini. And then scientists say the planet, if confirmed, could be a prime candidate to host alien life. Jadi karena tadi disebutkan sebagai the most like, jadi kemungkinan akan ada kehidupan yang bukan kehidupan kita, jadi disebut sebagai alien planet. And then untuk paragraf kedua, karena kita memiliki hanya 2 kalimat saja, kalian boleh membacanya semua atau hanya 1 kalimat saja, tidak apa-apa. The object takes 242 days to orbit its star. Ngomongin tentang orbitnya, gimana pergerakannya. And then is about 3/4 distance. Jaraknya dari what is it? Dari parents. I have no idea ini ngomongin tentang apa, tapi ngomongin tentang jarak lah paling tidak. Jarak dari planet ini mungkin dengan planet lainnya. You don't need to understand them all for now. And then the Earth orbits bla bla bla. Oke, ngomongin tentang pergerakan dari Earth itu. So I think this is it. Oh my goodness, I have just realized now kalau misalnya saya telah memberikan answer key di bagian skimming ini. Seharusnya saya tidak memberikan skimming ini, tidak memberikan answer key pada bagian skimming ini jadi kalian bisa fokus pada penjelasan yang saya buat. So it's my mistake. I will not do it again. I hope in the next video. And we are going to move on to the answer key. And actually the answer key will look like this. But I forgot to delete the answer key in the skimming part. Nah, di sini jadi tidak hanya jawabannya saja, tapi bukti di mana atau kenapa saya memilih E menjadi jawaban yang paling sesuai. Oke, jadi kita telah melakukan skimming, jadi kita telah mengetahui gambaran pada umumnya itu seperti apa sih. And then we need to select, jadi eliminate juga
kita akan mengeliminasi pilihan jawaban yang paling tepat. Dan di sini kita memiliki the future place to live. Di sini salah. Mengapa? Karena how is it ya? You can see that this is a too general topic. Jadi terlalu general, terlalu umum, dan bahkan di sini meskipun disebut dengan super Earth, tidak ada statement atau paragraf yang menyebutkan kalau planet ini benar-benar dapat kita gunakan atau misalnya dapat menjadi planet atau tempat di masa mendatang yang dapat kita tinggali atau kita hidup di sana. Seperti itu. And so it's a wrong answer for option A. Dan di option B ini, identification of rock formation. Di sini khususnya hanya muncul pada teks A. Jadi mereka didominasi oleh informasi tentang rock itu tadi. Tetapi mungkin juga bukan tentang rock formation ya. Okay, so it is wrong too. And then C, the attempt, C, the attempt to prove existence of alien. Oke, meskipun aliens ini disebutkan di bagian B ini, tapi kita tidak ngomongin tentang percobaan dari NASA ini untuk membuktikan bahwa alien itu ada. No, teks B itu nggak sampai memberikan informasi terkait hal tersebut. Sehingga pilihan C ini memberikan pernyataan yang tidak disebutkan di teks yang berarti pilihan ini pastinya salah. And then bahkan pernyataan pada C ini juga tidak disebutkan sama sekali di pilihan A. Jadi kalian harus ingat kalau misalnya yang kita cari adalah topik pada both passage. Okay, passages. And then the next one untuk D juga salah. Kenapa? Karena kita nggak ngomongin tentang the comparison of the planets with the Earth. Oke, now in text A and text B itu kita nggak ngomongin tentang perbandingan planet yang lainnya dengan bumi. Meskipun mungkin kalian melihat sedikit-sedikit informasi tentang hal itu, tentang disebutkan tentang planet, disebutkan tentang Earth, tapi tujuannya bukan untuk membandingkan. Jadi hati-hati, jika kalian tidak melakukan skimming atau hanya melakukan scanning saja, hanya mengambil kata kunci pada setiap pilihan jawaban yang ada seperti ini, biasanya kalian akan memiliki jawaban yang kurang tepat. And the last one is about this one. The search for possibility of life in other planets. And this is the best answer for this kind of question. Jadi kita teks ini memberikan informasi terkait usaha dari NASA ini untuk mencari kemungkinan kehidupan lain di planet lainnya. Okay, so this statement, this topic represents the whole, the both passages. Okay, so I think that's all. And I hope that you get useful information for this short video because I only discussed one question in this video. I will be happy to see you again in our next video. And I forgot to tell you about this note. Actually, it just looks like what I have told you. So you can just pause this video to look at what it is about. And I will see you again in our next video. And before that, I would really like to say thank you to all of you who have subscribed as a support for all of us to keep making new videos about this kind of tasks, about English tasks in general, TOEIC and TOEFL, like what I have been doing until now. And thank you for watching and listening to me carefully. I will see you again in our next video. See you.